selama ini publik dikejutkan dengan pengakuan Fitri Sahuteru yang mengungkapkan bahwa dirinya menjadi korban teror. Insiden mengejutkan itu terjadi di kantor pribadinya, dan bukti nyata berupa lubang tembakan di kaca menjadi saksi bisu atas peristiwa tersebut. Meski sudah melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib, hingga kini pelaku di balik teror itu masih menjadi misteri. Mengingat situasi yang semakin memprihatinkan, Fitri memutuskan untuk menyerahkan penanganan kasus ini kepada kuasa hukumnya, Tommy Triyunanto. Tugas utama Tommy adalah memastikan perkembangan laporan di Polres Tangerang dan terus mengawal penyelidikan agar kasus ini segera menemukan titik terang. Kepada tim Cumi-Cumi.com, Tommy Triyunanto turut memberikan penjelasan secara rinci terkait teror yang dialami kliennya. Saya juga melihat atau menganalisa terhadap apa yang sekarang Mbak Fitri alami. Itu ini hal yang sangat amat ibaratnya memberi dampak yang cukup serius buat keluarganya juga secara tidak langsung, bahkan juga ke anak-anaknya. Ya ini kan jujur, kenapa Mbak Fitri itu sampai sejauh ini meminta follow up dan laporan dari kemajuan yang sudah berjalan kasus ini di Polres Tangsel tentunya. Ya dari dugaan yang penembakan itu sampai detik ini kan belum ada kepastian hukum, walaupun sudah ada upaya-upaya, yaitu dari Puslapor Mabes Polri sudah memeriksa titik koordinat, mengambil sampel-sampel, bahkan juga upaya mengambil CCTV untuk bisa diuji laboratorium forensik terhadap CCTV. Nah ini juga makanya kenapa dampak inilah yang membuat Mbak Fitri juga sampai saat ini melihat kok sampai sejauh ini orang melakukan hal tersebut karena jujur ini adalah kesengajaan kalau saya lihat bentuk dari kesengajaan melakukan tindakan-tindakan istilahnya ini secara langsung dia adalah pengancaman atas dirinya sendiri. Kalau kita lihat di sini objek daripada apa yang diduga ini adalah di posisi antara lantai 2 dan lantai 3. Tetapi antara lantai 2 dan lantai 3 itu dalam bentuk kaca, jadi fokusnya tadi pas tertuju ke ruangan kerja Mbak Fitri. Tetapi ternyata dugaan tembakan tersebut tertuju di lantai 2, tapi pas di atas, di bawahnya ruangan Mbak Fitri. Dengan adanya diameter dugaan gotri atau peluru, ini jenis gotri yang diameternya adalah 10,19 mili, ini kan cukup besar. Terus dugaan tembakan yang mengarah kepada kaca, terus akhirnya kaca itu bolong, pecah dan menembus itu, posisinya bolong dan ini ada lubang sampai pecah. Nah, kaca yang tebal sekali itu bisa pecah bolong gitu, apalagi kena kepala kan gitu. Ini satu asumsi yang membentuk satu opini kita melihat bahwa ini mengancam, sudah memberikan efek orang-orang yang ibaratnya melihat ini atau mengalami hal ini pengancaman. Secara nggak langsung, walaupun disuruh, saya rasa kenal pasti itu, yakin itu pasti kenal. Gitu. Karena nggak mungkin orang ujuk-ujuk, oh mana nih yang mau di atau mungkin asal pakai random gitu, nggak mungkin itu terjadi kan gitu. Saya rasa ini yang harus diungkap harusnya seperti itu, karena jangan sampai itu tadi saya bilang, proses hukum ini kan tetap berjalan, tapi yang namanya satu pengancaman ini kan bentuknya adalah banyak hal. Pengancaman tadi yang saya cerita,
Makanya kan sekarang Mbak Fitri ini mengalami hal seperti ini. Tentunya bentuk-bentuk tadi yang saya bilang, minta perlindungan hukum, minta kepastian hukum, itu wajib seorang warga negara meminta itu, karena kan takut ada hal-hal yang lain kan gitu. Meskipun hingga kini belum ada titik terang terkait sosok pelaku teror yang masih misterius, langkah-langkah konkret terus dilakukan oleh Fitri Sahuteru dan tim kuasa hukumnya untuk mempercepat proses pengungkapan kasus ini. Fitri yang tetap menunjukkan sikap tegar telah menyerahkan sejumlah bukti tambahan yang diharapkan dapat menyempurnakan laporannya. Bukti-bukti tersebut kini berada di tangan penyidik Bareskrim Mabes Polri yang telah berkomitmen untuk menindaklanjuti laporan ini dengan serius. Menurut Tommy Triyunanto, kuasa hukum Fitri, bukti-bukti yang diserahkan meliputi rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian, dokumentasi lubang tembakan, serta keterangan saksi yang dianggap relevan. Saya rasa harus terbuka, karena ini bentuknya pengancaman dan memecahkan kaca. Jadi bukan kepada ini kayak bercanda atau main-main. Saya rasa ini udah kepada personal seseorang gitu kan, gitu. Saya rasa harus diungkap ya, karena kan ini bentuk pengancaman. Saya rasa pihak kepolisian yakin itu bisa diungkap ya, harusnya seperti itu. Karena bom aja atau mencari gembong narkoba atau apa ya, sifatnya adalah memang sulit sekali untuk ditemukan, tapi bisa. Kalau petunjuk-petunjuk sudah ada, terus sekarang ini harus didasarkan bukti kan. Jadi kalau kita lihat kita mengarahkan ke sesuatu, tapi bukti yang dari petunjuk itu kan udah dikasih, itu ada petunjuk-petunjuk nih orang-orangnya seperti ini, ada nggak petunjuk-petunjuk lain yang bisa mengarahkan lebih detail, artinya dikuatkan oleh bukti-bukti lain. Karena bukti petunjuk itu nggak kuat kalau kita nggak bisa memberikan bukti-bukti lain gitu. Jadi kalau buktinya ini sudah cukup, artinya ini baru disampaikan ke publik. Tapi karena memang buktinya nggak cukup, belum terpenuhi, artinya belum bisa dikatakan ini sempurna. Itu yang sekarang ini kita lihat, ini adalah bentuk satu pengancaman. Tapi kita harus serahkan kemana lagi, karena sudah Bareskrim Mabes Polri yang turun di sini dalam proses investigasi, pengembangan kasus, petunjuk, bahkan juga dari digital forensik sudah melakukan hal tersebut. Ya saya selaku kuasa hukum juga hanya bisa meminta laporan SP2HP bagaimana langkah-langkah yang akan diambil oleh pihak kepolisian, tentu seperti itu. Karena saya ini hanya bisa melihat nih seperti apa perkembangan kasus ini, karena nggak mungkin dong berhenti di sini kan gitu. Ada langkah-langkah atau cara-cara lain untuk bisa mengungkap kasus ini menjadi terang benderang. Kalau Mbak Fitri sekarang ini lebih kepada mengikuti bagaimana proses hukum. Dia paham betul bagaimana step by stepnya proses hukum ini berjalan. Saya sudah kasih pandangan, dan kita juga sama-sama melihat ini. Jadi bukan dari saya aja, tapi bagaimana nih laju dari kemajuan kasusnya. Apakah kasus ini bisa berjalan? Tentunya harus bisa, karena kan ini bentuk pengancaman ini kan udah luar biasa. Jangan sampai ini terjadi kepada seseorang dan juga mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Ini kan preventif sebenarnya. Bentuk preventif ini kan bisa dikembangkan lagi nanti unsurnya dan motifnya. Jadi bukan pada siapa pelakunya, bagaimana dia melakukannya, tapi apa sih motifnya gitu loh. Bagaimana nih dia melakukan ini? Kan nggak mungkin orang nggak kenal tiba-tiba datang melakukan hal tersebut kan. Harus ada bagaimana ini
dia terjadi ini gitu ya. Yang terpenting Mbak Fitri maunya seperti itu, karena sempat bicara apa sih dia melakukan ini siapa yang melakukan, terus bagaimana dia bisa melakukan itu, apakah dia sendiri, apakah disuruh atau seperti apa. Nah, motifnya juga apa sih motifnya? Buat apa dia melakukan itu kan? Nggak mungkin nggak kenal apa di kaca pas sasarannya di ruangan kerja kan gitu. Itu kan juga hal yang amat jarang ya. Kalau ini ya, unsur ketidaksengajaan udah jauh lah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.